saya juga nggak yakin bahwa ini bisa hilang karena memang mental kita sendiri, pejabat kita sendiri kan mentalnya banyak yang mental maling juga kan, Iya. ya. Jadi kita belum tahu ini apakah ini bisa berjalan sesuai dengan rencana dan apakah benar dan antara DSI ini akan bermain juga sesuai dengan rencana. Hmm. Pemerintah itu terutama yang selama ini menjadi problem utama bangsa kita ya, menggunakan influencer, menggunakan para buzzer Hmm. untuk memanipulasi situasi baik politik maupun ekonomi itu efeknya akan terlihat itu atau akan sangat buruk begitu proses itu berjalan. Halo Sobat Uta, kembali di Uta Bicara, podcastnya Uta 45 Jakarta, ruang berbagi masalah terkini, meluaskan informasi, dan temukan solusi. Nah, di siang hari ini kita kembali lagi bersama dengan Pak Rudi di sini, dan juga dengan Pak Indro. Selamat pagi, selamat siang Bapak-Bapak semua. Siang. Nah, di sini kita mau membahas mengenai topik yang gak kalah menarik, yaitu Danantara Sumber Daya Indonesia. Di sini yang menariknya, ini kan menjadi suatu polemik ya, Pak. Yaitu di mana adanya satu pintu, ekspor satu pintu, yang secara prosesnya, kalau saya nggak salah tangkap itu, perusahaan itu hanya boleh menjual ke PT ini, PT DSI ini, untuk kemudian dari DSI inilah yang akan memproses ke luar negeri untuk ekspornya. Untuk yang katanya menghindari under invoicing. Nah, Pak Rudi, under invoicing sendiri itu apa sih? Jadi supaya kita mengerti nih, Pak. Oke ya. Eh, jadi dan antara DSI ini ya dan antara sumber daya Indonesia ini sebenarnya sebuah program ya kalau ini bisa berjalan secara jujur dan benar sesuai dengan rencana dan proposal dari Pak Presiden, ya Pak Prabowo ya, sebenarnya ini sangat bagus. Ya. Kenapa dibilang sangat bagus? Karena di sini disebutkan bahwa Danantara DSI ini mungkin akan dibentuk dalam bentuk satu BUMN ataupun satu badan atau apa ya, non-profit yang tidak mengambil untung dari perusahaan-perusahaan yang akan dimediasi. Ya, jadi ekspor tetap dilakukan oleh swasta dalam prosesnya itu, tapi semua proses ekspornya itu eh, administrasi melalui Danantara DSI ini. Jadi di sini akan ada keterbukaan tentang berapa sih jumlah mineral atau sawit yang keluar dari Indonesia dan harganya berapa sih, yang akan membuka juga kesempatan pemerintah mendapatkan haknya dalam hal perpajakan, yaitu dalam hal cukainya di sini kan. Ya. Nah, under invoicing sendiri ini kan selama ini yang quote unquote diduga kuat atau mungkin yang selama ini memang terjadi, yang sudah dilaporkan oleh Pak Purbaya kepada Pak Presiden dan juga sudah diteruskan kepada kejaksaan tentang under invoicing atau melaporkan harga transaksi di bawah harga sesungguhnya. Ya, jadi di sini ada satu penyelundupan pajak oleh pihak eksportir, perusahaan eksportir ya, yang kita belum tahu karena belum diumumkan dan juga Kejaksaan Agung belum memproses ini. Sebenarnya perusahaan apa aja dan siapa saja di sana yang melakukan permainan atau manipulasi harga jual ataupun mungkin jumlah ya material yang diekspor itu jumlahnya berapa banyak dan berapa yang dilaporkan.
Saya yakin di sini Pak Prabowo sudah sangat sangat memahami ya. Dia tahu tentang semua permainan ini. Makanya dibentuklah dan antara sumber daya Indonesia ini, ya mungkin ya pasti BUMN atau badan ini kan dan antara DSI ini untuk merapikan ya tentang jumlah-jumlah yang diekspor atau jumlah material atau konten mineral itu atau minyak sawit yang keluar dari Indonesia ke negara-negara mana saja dan jumlahnya berapa dengan harga berapa. Ya. Karena kejadian ini kan pasti sudah berlangsung lama ya, dan di sini dibutuhkan sebuah transparansi yang sangat tinggi dari swasta yang sudah terbiasa bermain mungkin kurang bersih atau biasa menyuap untuk melakukan ekspor itu. Dengan adanya dana antara DSI ini ya kemungkinan itu menjadi jauh lebih kecil. Lebih kecil. Ya, saya juga nggak yakin bahwa ini bisa hilang karena memang mental kita sendiri, pejabat kita sendiri kan mentalnya banyak yang mental maling juga kan. Iya. Ya, jadi kita belum tahu ini apakah ini bisa berjalan sesuai dengan rencana dan apakah benar dan antara DSI ini akan bermain juga sesuai dengan rencana. Ya. Jadi ya itu tentang DSI kalau bisa berjalan sangat bagus. Oke. Ya, sangat bagus ini kalau bisa semua berjalan sesuai dengan rencananya. Nah ini kan kalau misalnya ini kan semacam monopoli Mm-mm. gitu. Ini kan yang ditakutnya adalah apa perusahaan-perusahaan monopoli yang selama ini kayak PLN, Pertamina ini kan monopoli listrik dan juga ini dan di situ banyak sekali kekacauan. Takutnya dan arah ini juga akan serupa juga ini. Ini bagaimana Pak untuk mengantisipasi apa kejadian masyarakat seperti ini? Gini ya, jadi ya gini. Yang saya sampaikan tadi ya, kalau ini berjalan sesuai dengan rencana, ya, di mana keterbukaan itu transparansi menjadi yang utama di sini dan swasta tetap sebagai produsen dan penentuan harga yang terbuka kepada pembelinya di negara importer itu kan, ya, dan antara DSI ini hanya sebagai mediator administrasi. Kalau ini bisa berjalan yang saya sampaikan tadi sesuai dengan rencana, jadi ketakutan atau kekhawatiran itu sebenarnya tidak perlu ada. Tapi yang kembali saya sampaikan, masalah kita ini sebenarnya bukan masalah ekonomi aja, politik aja ini kan. Ya, kita campur aduk di sini. Dan yang paling penting di permasalahan di negara kita atau di bangsa kita ini adalah trust issue. Minimnya kepercayaan karena bobroknya pemerintahan masa lalu. Jadi makanya saya juga sampaikan kepada teman-teman di sini ya, bahwa kepercayaan itu menjadi fokus utama hari ini. Jadi kalau dibilang, oh enggak, kita negara kuat, tidak mungkin bangkrut, oh uang kita masih kuat ini. Enggak, bukan itu masalahnya. Masalahnya mampu nggak kita mengembalikan kepercayaan-kepercayaan yang sekarang sudah mulai sangat menipis. Terus berkurang dari baik investor asing maupun investor lokalnya. Jadi masalah kita bicara ini bukan masalah fundamental. Yang tadi kamu sampaikan itu nanti akan menjadi seperti badan monopoli yang dulu kita mungkin BPPC, cengkeh ya. Iya. Ya. Kalau sesuai dengan aturan ini kan nggak akan ke sana. Ya, kenapa? Karena dana antara DSI ini hanya sebagai dana antara DSI ini ya, dan antara sumber daya Indonesia ini hanya sebagai mediator. Ya. Pembelinya tetap dengan harga sekian, produsennya tetap dengan jumlah sekian. Dan angka ini kan akan tetap dialirkan kepada produsen swasta di sini kan. Nah, yang mungkin nanti bermasalah adalah DHE-nya, dana hasil ekspornya, atau sisa DHE ini kan.
dana sisa hasil ekspor ini yang rencananya akan ditaruh di bank-bank pemerintah, bank-bank himbara, atau dalam bentuk surat utang negara dalam waktu tertentu. Apakah perusahaan swasta ini mampu membiayai cash flow atau produksi mereka dengan ditahannya DHE ini kan, dana hasil ekspor ini? Ini yang mungkin bermasalah. Tapi kalau prosesnya ini sudah benar sih. Cuman menyimpan DHE ini di bank himbara dalam waktu tertentu atau di surat utang negara dalam waktu tertentu, ini yang mungkin akan menimbulkan problem dari produsen. Karena kan saya juga nggak percaya kalau produsen ini tidak punya utang kan. Ya. Antara jumlah bunga yang harus dibayar oleh produsen atau perusahaan swasta ini dengan bunga yang mereka dapatkan dari simpanan DHE ini di bank-bank himbara atau di surat utang negara, apakah equal? Apakah bisa menutupi pembayaran bunga kepada pihak lender atau bank-bank yang meminjamkan modal kepada perusahaan-perusahaan swasta ini kan? Ini yang mungkin akan menjadi problem nantinya, ya. Jadi kekhawatiran tentang adanya monopoli atau apa, saya rasa kalau ini yang balik lagi ya, kalau ini berjalan sesuai dengan rencana, karena gini, kenapa mereka meragukan ini? Karena selama ini, ya termasuk MSCI kemarin semuanya itu kan MSCI, data dari Moody, kemarin FTSE, ya. Masalah mereka itu adalah apa yang disajikan selama ini, proposalnya, perencanaannya, planningnya selalu berbalik atau bertolak belakang dengan implementasi. Jadi apa yang diucapkan itu berbeda dengan apa tindakan yang dilakukan. Ini yang membuat masalah di pihak investor terhadap Indonesia. Ya. Yang tadi saya sampaikan bahwa masalah kita ini bukan masalah fundamental, bukan masalah kurangnya peraturan, bukan masalah segala macam yang gitu-gituan, tapi masalah minimnya kepercayaan. Ya. Trust issue yang jadi problem bangsa kita pada hari ini. BI mau naikin bunga ke, Pak Purbaya mau siapin dana untuk pemberian surat utang atau apa semua segala macam, itu hanya akan membuang uang ke laut lagi. Ya, jadi seperti kita ini menggarami laut ini kan, nggak akan ada artinya. Kenapa? Karena masalahnya bukan di sana. Masalahnya itu di kepercayaan. Yang selama ini memang saya nggak tahu kenapa bisa meledak seperti ini kan. Pasti ada kepentingan-kepentingan tertentu juga yang kita nggak tahu. Karena ini kan masalah bisnis. Bisnis itu jangan dikaitkan kemana-mana, tapi kaitkan dengan siapa yang akan investasi dan apa yang diharapkan oleh investornya ini. Itu aja kan, nggak beda. Investor mau untung dari setiap investasinya. Investor butuh kepastian hukum. Investor butuh kepastian regulasi. Ya. Nah ini ya bisa nggak Indonesia memberikan ini untuk bisa investor itu menanamkan investasinya di Indonesia. Saya rasa itu aja. Nah ini Pak Rudi, ini kan berarti kembali lagi ke komunikasi dari pemerintah, bagaimana untuk menyampaikan secara terbuka untuk memastikan adanya kepercayaan dari investor. Tapi yang kita lihat sendiri yang mengagetkan bahwa dari pihak Danantaranya sendiri pun nggak tahu bahwa ini PTDS ini akan ada nih Pak. Nah itu bagaimana? Bahkan berarti kan ini yang pihak yang ditunjuk untuk mengelola, ini kan berarti di bawah Danantara berarti ya, karena kan ini Danantara DSI. Bahkan nggak tahu Pak bahwa ini akan dibentuk oleh pemerintah. Nah dari Pak Rudi sendiri ini komunikasi seperti apa sih ini pemerintah ini Pak? Sebenarnya gini, komunikasi pemerintah itu bisa kita lihat dari gonta-gantinya juru bicara pemerintah sendiri, ya. Komunikasinya kementerian lembaga, komunikasinya para pejabat terutama kementerian-kementerian ya. Sebenarnya gini, pemerintah itu terutama yang selama ini menjadi problem utama bangsa kita ya, menggunakan influencer, menggunakan para buzzer untuk memanipulasi situasi baik politik maupun ekonomi itu
efeknya akan terlihat itu atau akan sangat buruk begitu proses itu berjalan. Karena investor itu jangan disamakan dengan rakyat Indonesia yang tidak bisa berbuat apa-apa. Yang tadi saya sampaikan, investor itu butuh sebuah transparansi untuk dia menginvestasikan dananya atau modalnya ke suatu tempat atau ke satu bidang ya. Mereka ini kan bukan orang-orang bodoh atau orang yang bisa dibodohi. Di transparansi pemerintah, ya, bacotnya para pejabat itu yang mesti dikontrol oleh mereka sendiri. Jadi jangan coba-coba memanipulasi situasi di mana kenyataannya itu berbeda. Karena investor akan melihat, oh ini bohong satu. Kalau satu kali bohong, ke depannya ini mereka akan mulai berpikir, oh ini bohong nggak ya? Ini bohong nggak ya? Sampai pada satu saat, kita bicara benar pun nanti nggak dipercaya. Sebagai apa yang Pak Prabowo saya sampaikan ya, saya sudah selalu sampaikan. Pak Prabowo ini, pemerintahan Prabowo Subianto ini adalah persimpangan jalan dari NKRI. Kalau sampai di sini gagal, ke depan kita nggak tahu. Karena saya tidak melihat kader-kader dari bangsa ini yang sekuat potensi Pak Prabowo memperbaiki bangsa ini. Kalau kita lihat hari ini ya, arah yang ditempuh Pak Prabowo itu, kalau kita bicara tentang sistem perpolitikan atau apapun, itu kita sedang menuju ke sosiodemokrasi. Ya, di mana kedaulatan semua itu ada di tangan rakyat. Di mana ekonomi atau perekonomian itu tidak lagi boleh dipegang oleh segelintir pengusaha-pengusaha super kaya atau super hebat gitu kan. Tapi bagaimana rakyat menguasai perekonomian dan politik itu berjalan dengan demokratis. Jadi kalau kita lihat sekarang ini kan semua itu mulai diambil alih oleh negara, ya. Dikembalikan kepada fungsi awalnya, seperti tanah-tanah, hutan dalam hutan lindung atau apa di dalam hutan yang tidak boleh ini, dan itu dikembalikan kepada negara untuk dikelola sesuai dengan fungsinya. Kebun-kebun sawit, pertambangan semua, baik batu bara dan mineral lainnya, semua harus kembali kepada sistem sesungguhnya, sesuai dengan sistem perekonomian, ya. Nah ini yang sedang dijalankan. Jadi bagaimana rakyat ini berkuasa atau berdaulat kembali kepada semua yang menjadi haknya. Nah ini yang kita belum tahu, apakah jalannya ini bisa benar atau tidak. Itu yang sekarang diuji di Pak Prabowo ini. Jadi saya sampaikan pada teman-teman, Prabowo tidak bisa bermain dua muka sekaligus dalam satu role kekuasaan dia. Sebagai bad guy and the good guy, nggak bisa. Ya, dia harus bisa memilih. Dia mau bermain cantik dengan sikap cantik dan menyelesaikan dengan cantik tanpa ada sisi buruknya, atau dia mau bermain ini amburadul lagi sebelum masa lalu. Seperti masa lalu, maaf. Nah ini yang bisa dijalankan ya. Kalau dia memperbaiki, salah satu yang selalu kita sebutkan, Pak Purbaya sudah bermain sangat cantik. Tapi gangguan pada BGN, MBG ini kan sangat tinggi ini kekacauannya. Nah ini yang harus bisa, ini kita nggak bicara yang lain lah ya, kita satu macam ini. Nah kekacauan ini yang harus bisa ditangani oleh Pak Prabowo dengan tegas dan secepat-cepatnya. Nggak bisa didiamin terus berkembang isu-isu, memuncaknya kemarahan masyarakat. Oke, quote unquote juga kembali ya, kemarahan masyarakat ini selama TNI tidak ada perpecahan, masyarakat juga nggak bisa apa-apa. Adanya kegelisahan masyarakat itu akan menjatuhkan pemerintahan ini tidak secara politik, tapi secara ekonomi pasti. Karena dengan kegaduhan itu, investor akan melihat, ya, baik yang di luar maupun di dalam. Aman nggak investasi saya nih ke depan?
Di samping kepastian hukum, kepastian tentang regulasi, situasi tenang dan nyaman pun, kondusivitas ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk para investor. Ya. Nah ini yang kita sebut ini trust issue, masalah kepercayaan. Rakyatnya kalau berisik, berarti ada masalah di dalam, di internal kita. Jadi kita jangan bilang, oh ini agennya asing, oh ini agen Soros, aduh kejauhan, ya. Enggak, jangan ke sana, enggak. Masalahnya ada di kita sendiri nih. Bahwa ada problem luar negeri, global issue tentang perang Iran lah, ya, tentang apa tarif Amerika, betul, ya. Semua itu betul, tapi sistem non-blok yang selama ini dijalankan itu yang harusnya jadi pegangan Pak Prabowo juga. Kita tidak usah berpihak kemana-mana, karena yang disampaikan juga kemarin kan, kita nggak siap perang. Kita bukan negara yang dipersiapkan untuk menjalankan perang secara frontal. Enggak, kita nggak siap untuk itu. Dan kita pun tidak ada satupun yang menginginkan perang itu. Makanya non-blok itu untuk menjaga kenyamanan dan kedamaian kita dalam bernegara di internasional. Nah, sekarang yang mesti dikelola apa? Trust issue. Kepercayaan investor terhadap bangsa kita, terhadap pemerintahan kita, bahwa investasi mereka aman di kita. Ya, jadi bukan soal fundamental yang kuat, oh kita nggak akan bangkrut, kita masih punya ini dan itu, enggak, bukan itu. Investasi dari investor ini bisa menguntungkan atau tidak buat mereka. Itu aja. Itu yang jadi masalah utama. Terkait dengan transisi itu Pak, kalau misalnya kita lihat apakah transisi ini berpengaruh juga dengan misalnya daya kritis masyarakat yang saat ini juga diserang buzzer lah, lalu juga air keras lah, kejadian-kejadian kayak gitu. Apakah ini juga akan mempengaruhi transisi juga Pak? Gini ya, saya nggak mau masuk ke dalam apa keamanan itu ya. Itu bidang keamanan, masalah trust issue itu adalah apa yang pemerintah katakan itu adalah realisasi lapangan, ya. Jadi kalau masalah politik dalam negeri ataupun keamanan dalam negeri, ya, semacam kayak kasus Andri Yunus atau apa semua segala macam, ini kan bukan baru pertama kali terjadi. Ya, ada kasus Novel Baswedan, ada kasus pembunuhan Zulkarnain itu siapa itu yang waktu dia KPK dulu kan. Ya, kasus-kasus itu yang kasus besar sebenarnya banyak. Ya. Bukan berarti kita mengecilkan kasus ini, tapi kasus ini tidak menjadi isu internasional. Karena gini ya, permasalahan dari investor yang tadi saya sampaikan, buat mereka ini investasinya menguntungkan atau tidak. Tentang profitabilitas dari investasi yang akan ditanamkan oleh investor, baik lokal maupun internasional, global, ya. Jadi isu-isu tentang remilitarisasi apa masalah keamanan itu kan suatu yang basic problem ya, masalah yang mendasar itu enggak. Karena buat investor itu yang penting gua aman, investasi gua aman di sini dan menguntungkan. Di mana prosesnya itu menjadi pegangan mereka? Regulasi, ketenangan regulasi mereka, kepastian hukum, ya. Dan yang terpenting mereka bisa berusaha dengan tenang dan menguntungkan pasti buat mereka, ya. Jadi kalau yang masalah itu kita bukan baru pertama kali menjadi punya masalah seperti masalah yang keamanan seperti itu kan, ya. Nah, baru kita bicara mengenai kepastian hukum itu dan juga investasi. Ini kan mulai disorot nih mengenai kasusnya Nadiem Makarim oleh The Economist dari Singapura maupun New York Times dan semuanya media-media internasional besar yang menyorot bahwa Indonesia, bahwa pemerintah Prabowo Subianto mengkriminalisasi Bapak Nadiem Makarim, dan juga mulai tersorotnya seperti Niko Wijaya di kasus mantan dirut BRI Ventures
karena kegagalan investasi beliau di Tanihub. Ada juga saya lupa namanya satu, yaitu yang menyewakan lahan ke Pertamina, mendapatkan keuntungan 2,9 triliun dari menyewakan tanah tersebut, tapi dianggap jaksa itu merugikan negara, potential state loss. Padahal sewa menyewa itu secara legal itu kan keuntungan. Nah, dari Pak Rudi sendiri, kepastian hukum ini yang seolah-olah mengkriminalisasi investasi, karena kan nggak semua, kalau kita tahu bahwa oh ini pasti untung, kita udah jual rumah, udah kalau kita istilahnya udah gadai kolor kita buat masukin ke investasi. Kan nggak semua investasi itu pasti berhasil. Tapi ketika sebuah kegagalan investasi dianggap sebagai kerugian negara dan itu dianggap sebagai korupsi, nah itu dari Pak Rudi sendiri melihat bagaimana sih kepastian hukum terutama untuk para investor-investor itu untuk ketika masuk ke Indonesia. Oke, gini ya. Yang tadi bilang kepastian hukum ya. Memang kriminalisasi itu terjadi sangat masif terakhir itu setelah mencuat, yaitu setelah penggantian dari Jokowi ke Prabowo. Ya, mencuat semua segala macam, mulai dari kasus Tom Rembo segala macam ya, di mana profesional itu dikriminalisasi dengan satu kasus. Betul. Ya, di mana kasus itu tidak equal dengan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat lain atau orang lain. Orang lain nggak apa-apa, tapi dia kena. Kan gitu ya. Karena kalau dikenakan, saya pribadi, menurut pendapat saya, mungkin 99% sekian itu, atau mungkin lebih dari 99%, semua pejabat kita itu masuk penjara itu kan. Ya, kalau kasus itu dikenakan semua dengan permasalahan itu. Oke, yang lain saya nggak terlalu mau ini ya. Kita nggak usah bahas karena kita bahas aja satu Nadiem ya. Nadiem ini jadi pembicaraan internasional, betul. Karena Nadiem pun seorang figur internasional. Ya. Adanya kesalahan atau tidak salah dia itu nomor 2 buat investor ini sendiri ya. Tapi yang menjadi problem pembicaraan dari semua kawan-kawan kita di lokal maupun internasional itu adalah proses hukumnya. Kenapa? Karena semua ini terbuka. Dan kalau kita lihat prosesnya, kenapa semua orang itu menghujat proses hukumnya Nadiem sebagai peradilan sesat? Di situ dibuka dengan sangat transparan bahwa proses pengadaan Chromebook itu melibatkan kejaksaan. Dalam hal ini kejaksaan dari Tata Usaha Negara sebagai partner dari Kemendikti pada saat itu kan. Kemenristek Dikti ya pada saat Nadiem itu. Kalau prosesnya ini kena terhadap Nadiem, nah di situ kan ada orang kejaksaan. Ada pejabat kejaksaan di situ yang terlibat di dalam pengadaan itu. Investor itu atau semua internasional menganggap kalau Nadiem kena, maka kejaksaannya pun harus terlibat di sini. Harus kena. Kenapa? Toh yang ngawasin dia, penegak hukumnya dia, pengawasnya dia. Yang nangkep Nadiem pun sekarang dia juga. Ini yang menjadi pembicaraan. Kenapa harus Nadiem yang dikorbankan kalau pengawasnya itu ada di sana semua? Yang punya kewenangan untuk melakukan proses hukum itu ada di dalam tim dari pengadaan itu. Kalau dibilang, oh ini tidak bisa, nggak bisa. Karena dia adalah sebuah institusi yang berbeda, yang punya hak dan kewenangan untuk memeriksa kasus itu. Dia ditaruh ke dalam situ sebagai salah satu partner dari proses pengadaan Chromebook itu untuk mengawasi. Kalau ada yang tidak benar, kejaksaan pada hari itu juga harus menghentikan atau minta diperbaiki. Proses ini tidak benar, tidak bisa dilanjutkan. Kenapa? Karena dia diundang atau dibuatkan MOU-nya atau kerjasamanya itu sebagai pengawas transparansi dan proses dari pengadaan itu sendiri. Ya. Kita nggak ngomong tentang adanya kerugian negara sekian, oh Nadiem untung sekian-sekian. Enggak. Prosesnya bagaimana? Bahwa ada korupsi, itu sisi yang satu. Ya. Tapi tidak bisa
hanya Nadim yang dikenakan di sini dan orang-orang dari luar institusi kejaksaan sendiri yang dikenakan. Ada orang kejaksaan sebagai pengawas di sana, sebagai partner dari pengadaan itu. Kenapa itu tidak digali oleh pengadilan? Siapa jaksa yang ditugaskan di situ sebagai pengawas atau partner dari proses pengadaan itu? Ini yang menjadi sorotan dunia kan? Bahwa adanya permainan hukum atau kriminalisasi atau kepentingan tertentu untuk mengkriminalisasi Nadiem atau merekayasa kasusnya Nadiem, jadi terlihat sangat sangat jelas dan transparan gitu kan. Karena menurut mereka nggak mungkin pengawas tidak terlibat di situ. Kalau Nadiem terlibat, Nadiem kena, pengawas pasti terlibat di situ. Karena pengawasan itu adalah sebuah institusi yang paling penting, sebuah unit yang paling penting pengawasan itu. Ya. Bahwa kriminalisasi itu di Indonesia ini mencari kambing hitam udah biasa. Ya, jadi penegak hukum mencari kambing hitam untuk menyelamatkan diri mereka atau membuat seolah-olah diri mereka bersih dan tampak cantik. Ya, dengan mengambing hitamkan atau mengorbankan pihak lain itu sudah ya investor udah melihat itu sangat biasa, apalagi dengan keterbukaan ini yang tadi saya sampaikan. Mereka butuh kepastian hukum, mereka butuh ketegasan dalam regulasi. Nah ini juga. Jadi pada prinsipnya mereka butuh, bisa nggak kamu memberi kepercayaan kepada saya untuk saya menginvestasikan dana saya ke negara kamu. Oke, jadi Sobat Uta, itu lah yang harus kita perhatikan, yang diharapkan juga diperhatikan oleh pemerintah kita, yaitu minimalisir perkataan-perkataan yang tidak perlu lah, tapi diwujudkan benar-benar dari aksi nyatanya, yaitu penegakan hukum sesuai dengan undang-undang yang memang sudah dibuat, bukan dengan perkataan atau perintah dari pimpinan di sana, sehingga tidak ada dualisme ataupun tigaisme, empatisme dari peraturan yang ada, yang kita pahami, yang kita jalankan bersama. Jadi sekian dari topik kita, pembahasan kita pada siang hari ini. Saksikan terus Uta Bicara supaya kita bisa bersama-sama, kita diskusi bersama topik-topik menarik lainnya. Jadi tetap tonton terus Uta Bicara, podcastnya Uta 45 Jakarta, ruang berbagi masalah terkini, meluaskan informasi dan temukan solusi. Jangan lupa di like, share, dan juga subscribe untuk kita menyaksikan Uta Bicara berikutnya. Terima kasih Pak Rudi atas waktunya pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Indro.